Penggunaan kata pribumi dalam salah satu kalimat di pidato Gubernur baru Jakarta Anies Baswedan memicu polemik. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan dibalik pemilihan kata tersebut di tengah semangat pemimpin baru Jakarta yang ingin warganya kembali bersatu yang sempat terbelah saat kontestasi pilkada. Untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami dari Gedung Balai Kota Jakarta mantan Ketua Tim Pemenangan Anies Sandi yang juga Wakil Sekjen PKS Bapak Mardhani Alisera, dan bersama kami di studio merupakan analis politik CSIS Bapak J. Kristiadi. Pak J, silakan bergabung bersama kami. Halo Mbak, apa kabar? Silakan. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ajakan untuk bersatu kembali setelah terpecah belah saat pilkada dan bersatu mewujudkan Jakarta yang lebih baik pun segera disampaikan Gubernur DKI Jakarta yang baru dalam pidato politiknya di Balai Kota. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik sea telor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Namun siapa sangka, pemilihan kata dalam teks pidato gubernur baru malah memicu polemik. Anies Baswedan pun angkat bicara menanggapi polemik dari isi pidatonya di Balai Kota. Itu pada istilah itu digunakan untuk konteks pada saat era penjajahan. Karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu. Karena Jakarta ini kota yang paling merasakan. Kalau kota-kota lain tuh nggak lihat Belanda dekat. Yang lihat Belanda jarak dekat siapa? Orang Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok Indonesia, tahu ada Belanda, tapi lihat depan mata? Enggak. Yang lihat depan mata itu kita yang di kota Jakarta, menjelaskan era kolonial Belanda. Dan itu memang kalimatnya situ. Kan pelintiran 1-2 website tuh, sekarang udah dikoreksi ya. Jadi Anda baca teksnya, itu bicara tentang era kolonial Belanda. Terbelahnya warga Jakarta, terutama pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, sempat membuat suasana politik Indonesia memanas. Selama 6 bulan setelah KPU mengumumkan pasangan Anies Sandi sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta, sejumlah pihak baik dari kalangan politisi, pemuka agama hingga Presiden Joko Widodo terus berupaya untuk menurunkan tensi masyarakat yang bila dibiarkan berpotensi memecah belah bangsa. Kemampuan pemimpin baru Jakarta untuk menyatukan warganya bukan tidak mungkin mampu mendinginkan suhu politik di tanah air. Tim Liputan Metro TV. Saya langsung sapa Pak Mardhani. Pak Mardhani, sebenarnya konteks dalam kata-kata rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebenarnya apa pandangan Anda? Yang pertama tadi Mas Anies sudah menyampaikan bahwa itu dalam konteks masa kolonialisme. Kalau saya melihatnya keseluruhan pidato itu intinya Jakarta ini untuk semua. Bahwa dikutip pepatah Batak,
dikutip pepatah Madura, Banjar, Padang, bahkan Manado, ingin menunjukkan bahwa Jakarta ini kota majemuk milik semua, begitu. Pak Ajay, Anda setuju apakah memang kalau Pak Tekli sendiri melihat pemilihan pribumi ini kalau dikaitkan dengan keseluruhan teks pidato, memang Jakarta punya semua dari berbagai macam suku? Jadi begini Mbak, pertama tentu gubernur kita yang baru ini pasti jago untuk merangkai kata-kata. Tidak cuma jago merangkai kata-kata, dia juga yakin akan kedahsyatan keampuhan kata-kata. Dan itu terbukti bahwa dengan kata-kata bisa mengalahkan prestasi kerja. Itu terbukti itu. Nah, tapi yang kedua memang saya sebetulnya tersengat juga ya bahwa Pak Mas Anies ini kok mengatakan sesuatu yang sebetulnya di luar konteks atmosfer yang mau bersatu dan lain sebagainya. Dan saya merasa bahwa apakah Mas Anies memang agak artinya lalai atau dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dalam hati kecil saya yang di dalam ini sebetulnya saya agak sepaham ya dengan Mas Mardhani itu bahwa memang ada konteks cerita mengenai masalah penjajah ini, ya zaman Belanda itu. Karena apa? Saya dicari internet juga tuh. Ada kata-kata yang saya ingat bahasa Indonesia tapi lupa Belandanya karena saya bisa bahasa Belanda. Tapi kata Belandanya dulu katanya verboden, verhonden in inlander, dilarang masuk. Itu. Anjing dan pribumi. Ada kata-kata itu memang, ya. Jadi itu memang mungkin ini yang ingin diungkapkan oleh Mas Anies dalam konteks seperti itu. Sebab apa? Sebab memang dari ungkapan keseluruhan yang ada dia mengatakan juga soal bagaimana membangun kebangsaan dan lain sebagainya dan gubernur untuk semua. Dan saya juga memang kurang begitu yakin bahwa Mas Anies akan dalam tanda petik sebodoh itu belum apa-apa sudah mengucapkan soal pribumi dalam konteks agenda politik ke depan misalnya. Kok saya tidak merasa dia akan melakukan tapi terukur nggak dengan memilih diksi ini dimasukkan ke dalam pidato politik pertamanya? Nah memang saya kira beginilah, ini karena begini, juga masyarakat itu sangat sensitif ini. Mungkin Mas Anies dalam suasana euforia, dalam suasana juga dikeruputi banyak orang ya, mungkin juga karena semangatnya, itu kemudian muncul kata-kata yang sebetulnya sudah jelas kalau kita pelajari dan kita baca di mana-mana tahun 98 kata pribumi dan pribumi itu sangat menyakitkan. Siapa sih yang pribumi di Republik ini? Ya tahu negatif sekali toh. Apalagi juga Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia pun tidak ada kata-kata seperti itu. Oleh karena itu sebetulnya apa yang dikatakan itu mudah-mudahan hanya sesuatu yang kurang begitu disadari dan mungkin juga ini semua bisa mengingatkan gubernur dan wakil gubernur baru bagaimana sensitivitas kolektif masyarakat yang masih mudah tergugah oleh oleh kata-kata yang mengingatkan trauma, emosional begitu ya. Emosional, mengenai waduh pilkada kemarin sudah habis-habisan lah kita ini. Ya, seperti itu. Pak Mardhani, ini kalau dikatakan tadi masyarakat masih terbelah, warga Jakarta masih terbelah terkait pilkada, tapi karena pemilihan kata pada pidato politik pertama Gubernur DKI Jakarta ini seakan justru menyulut lagi begitu yang masyarakat yang terbelah ini. Saya akan minta tanggapan Anda, apakah memang elit ini harus turun untuk bisa mendamaikan suasana? Karena sebenarnya ternyata masyarakat juga masih panas begitu menanggapi hal ini. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini.